Langit kelabu menggantung rendah, menekan negeri yang tak lagi diberkati. Angin berembus dingin, membawa bau anyir dan debu dari reruntuhan bangunan yang telah lama ditinggalkan. Di tengah jalan yang retak dan dipenuhi puing-puing, seorang pengembara berjalan perlahan. Pakaiannya lusuh, wajahnya tertutup debu perjalanan, namun matanya masih tajam, penuh kehati-hatian. Negeri ini dulunya makmur, dengan pasar yang ramai dan rumah-rumah besar yang dihuni oleh keluarga kaya. Namun kini, semua yang tersisa hanyalah bayang-bayang kehancuran. Tiang-tiang bangunan berdiri miring seperti tulang belulang raksasa yang telah lama mati. Jendela-jendela kosong menganga, seperti mata yang kehilangan jiwa. Dari sudut gang yang gelap, suara langkah-langkah kaki menggema. Mata pengembara menyipit, siaga. Beberapa sosok muncul dari kegelapan, tubuh mereka kurus kering, mata cekung berkilat, liar seperti binatang kelaparan. Makanan, berikan makananmu. Suara serak, salah satu dari mereka menggema. Pengembara itu tetap diam. Tangannya meraba gagang belatinya yang terselip di pinggang. Ia tahu, orang-orang ini bukan sekadar pengemis. Mereka adalah manusia yang telah kehilangan akal, berubah menjadi pemangsa sesama demi bertahan hidup. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka melompat, cakarnya yang tajam mengarah ke tenggorokan pengembara. Namun, sebelum sempat mencapainya, sebilah belati melesat cepat, menghunus lehernya. Darah hitam mengalir dari luka menganga, sementara yang lain mundur dengan geraman marah. Pergi, suara pengembara terdengar tenang, namun tegas. Mereka ragu sejenak sebelum akhirnya berlari masuk kembali ke bayang-bayang. Pengembara itu menarik napas, lalu melanjutkan perjalanannya. Di ujung jalan, ia melihat sebuah kuil tua, satu-satunya bangunan yang masih berdiri utuh. Rasa penasaran membuatnya melangkah mendekat. Ketika tangannya menyentuh pintu kayu yang telah lapuk, suara lirih menggema di udara. "Kau datang, sudah waktunya." Pengembara itu tersentak. Siapa yang berbicara? Matanya menelusuri bayangan di dalam kuil, namun yang ia temukan hanyalah patung batu yang tertutup lumut dan lilin-lilin yang hampir habis terbakar. Namun, ia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Pengembara itu melangkah ke negeri berikutnya. Ia menyeberangi perbatasan yang sudah tak lagi dijaga, melewati gerbang berkarat yang roboh setengah. Di hadapannya, kota itu berdiri megah, berbeda jauh dari negeri pertama yang penuh kehancuran. Bangunan tinggi masih berdiri tegak, jalanan bersih, lampu-lampu gemerlap menyala di sepanjang trotoar. Musik berdentum dari klub-klub malam, suara tawa dan pesta memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang aneh. Orang-orang berpakaian mewah berjalan dengan senyum di wajah mereka, namun mata mereka kosong, seakan dipaksa bahagia. Pelayan-pelayan di bar menuangkan minuman dengan tangan gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan meski bibir mereka tersenyum. Pengembara itu berhenti di depan sebuah kasino besar, tempat orang-orang bersorak, melemparkan uang seperti debu. Seorang pria tua menang besar di meja judi, tertawa puas. Namun, tiba-tiba dua pria berbadan besar mendekatinya, menyeretnya keluar. Jeritannya menggema, namun tak ada seorang pun yang peduli. Di sudut kota, seorang wanita muda menangis diam-diam, tubuhnya bergetar. Pengembara mendekat, namun sebelum sempat bertanya, seorang lelaki berpakaian elegan menarik tangan wanita itu. "Kita harus terus berpesta. Tak boleh ada kesedihan di kota ini," katanya dengan senyum yang dingin. Pengembara itu mulai memahami. Kota ini memuja kesenangan duniawi, namun di baliknya ada jiwa-jiwa yang terperangkap dalam penderitaan tanpa akhir. Siapapun yang menunjukkan kesedihan akan dibungkam. Siapapun yang mencoba keluar akan menghilang. Di tengah jalan, ia melihat air mancur besar di alun-alun kota. Airnya berwarna merah pekat, mengalir seperti darah segar. Kota ini menangis, namun bukan dengan air mata, melainkan dengan darah orang-orang yang telah dikorbankan demi pesta yang tak pernah berhenti. Pengembara itu tahu, ia tak bisa tinggal lebih lama di sini. Jika ia terus menyaksikan kengerian ini, mungkin ia juga akan menjadi bagian dari kota yang tersenyum, namun mati di dalam. Ia melangkah pergi,
meninggalkan kota yang tetap tertawa meski hatinya berteriak pilu. Pengembara melanjutkan perjalanannya menuju negara ketiga, tempat yang dikenal dengan hutan-hutan lebat yang membungkus seluruh negeri. Ia mendengar banyak cerita tentang hutan ini, sebuah tempat yang tak kenal ampun, yang memakan siapa saja yang berani masuk. Beberapa mengatakan bahwa hutan itu hidup, bisa merasakan kehadiran manusia, dan menuntut darah untuk tetap hidup. Langit di atasnya mulai mendung. Kabut tebal menyelimuti jalur-jalur sempit yang membawa pengembara lebih dalam ke dalam kegelapan. Pohon-pohon besar berdiri dengan cabang-cabang yang mengarah seperti tangan-tangan raksasa yang ingin menangkapnya. Angin yang berbisik membawa aroma busuk yang membuat perutnya mual. Ia terus melangkah, setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam hutan, sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Dalam kesunyian yang mencekam, hanya suara langkahnya yang terdengar, menghantui telinga. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di belakangnya. Pengembara itu segera berbalik, namun hanya bayang-bayang pohon yang bergerak. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara aneh, seperti jeritan yang datang dari dalam tanah. Ia merasakan sesuatu yang tak beres. Pohon-pohon itu tidak hanya diam, mereka bergerak. Perlahan, mereka mulai bergeser, seolah membentuk jalur sempit yang membawa pengembara ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia mencoba berbalik, tetapi jalur yang ada sebelumnya telah hilang, tertutup oleh dahan-dahan yang bergerak sendiri. Di depannya, sebuah suara lembut terdengar. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Pengembara itu berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu berasal dari salah satu pohon yang tampaknya lebih tua daripada yang lainnya. Sebuah wajah muncul, terukir di batangnya, dengan mata yang kosong dan mulut yang tersenyum tipis. Hutan ini menelan segalanya, suara itu melanjutkan, kecuali mereka yang tahu cara menghadapinya. Pengembara itu tahu, ini adalah peringatan. Ia bukan hanya melawan alam, tetapi juga kutukan yang telah menghancurkan tanah ini. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya lebih terperangkap dalam labirin kegelapan ini. Hutan ini bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan oleh siapa saja. Namun, pengembara itu juga tahu satu hal, untuk bertahan, ia harus menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam hutan ini. Hanya dengan memahami kutukan yang mengikat negeri ini, ia bisa keluar dari kegelapan yang mengelilinginya. Ia menghela napas panjang, dan dengan tekad yang baru, melangkah lebih dalam, berjanji untuk tidak menyerah sebelum mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh hutan yang menelan segalanya. Setelah bertahan menghadapi kegelapan hutan yang tak ada habisnya, pengembara akhirnya keluar ke tanah yang lebih terbuka. Namun, kedamaian itu hanya sebentar. Di depan matanya, terbentang sebuah sungai besar yang mengalir dengan warna yang tak wajar, merah pekat, seperti darah segar yang tak pernah berhenti mengalir. Aroma busuk dan kematian memenuhi udara, merasuk ke dalam paru-parunya, membuatnya terbatuk-batuk. Sungai ini bukan hanya sebuah aliran air. Ini adalah simbol penderitaan, kekejaman, dan kutukan yang lebih dalam dari sekadar alam yang rusak. Di sepanjang tepian, tubuh-tubuh membusuk mengambang, dihanyutkan oleh arus yang tak pernah berhenti. Setiap detik yang berlalu, air sungai itu semakin merah, seolah menghisap segala kehidupan yang ada di sekitarnya. Pengembara itu melangkah hati-hati, merasakan getaran tanah yang dipenuhi ketegangan. Jauh di sana, di ujung sungai, terlihat sebuah kota kecil yang terletak di tepiannya. Namun, ia bisa merasakan dari jauh bahwa tempat itu bukanlah tempat yang aman. Kota itu terlihat mati meski tampak ramai. Di jembatan yang membentang di atas sungai, ia bertemu dengan seorang pria tua yang wajahnya penuh kerutan, matanya redup dan kosong. Pria itu mengenakan jubah lusuh yang penuh noda darah, dan ia berdiri memandangi sungai dengan tatapan kosong. "Ke sini, anak muda," tanya pria itu dengan suara serak. Pengembara itu mengangguk, mendekat untuk mendengar lebih jelas. "Kau lihat itu?" kata pria itu, menunjuk ke sungai yang bergolak. "Darah ini milik kami. Darah rakyat yang disedot oleh penguasa kejam."
Setiap tetes darah ini memperpanjang hidupnya, memperpanjang kekuasaannya. Tak ada yang bisa melawan. Pengembara itu mengerutkan kening. Ia tak bisa mengerti sepenuhnya. Bagaimana bisa darah rakyat digunakan untuk memperpanjang kehidupan seseorang? Tanyanya dengan nada penuh tanya. Pria tua itu tertawa pahit. Mereka yang tak berdaya, yang dilupakan oleh dunia, menjadi makanan bagi penguasa. Mereka yang hidup dalam ketakutan, mengorbankan diri mereka untuk ambisi kejam seorang penguasa yang haus akan kekuasaan. Air sungai beriak, dan pengembara itu merasa perutnya mual. Angin bertiup membawa bau busuk yang lebih kuat, lebih tajam. Ia tahu, sungai ini bukan sekadar simbol penderitaan, tapi juga tempat di mana jiwa-jiwa yang tersiksa dipaksa mengalir. Setiap tetes air yang mengalir adalah 100 nyawa yang hilang. 100 jiwa yang terkubur dalam keabadian kekejaman. Pengembara itu menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan dan kebencian. Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan semua ini? Pria itu memandangnya, dan dengan mata yang penuh keputusasaan, ia berkata, "Ada satu cara, tapi itu berarti mengorbankan lebih banyak nyawa." Pengembara itu tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia harus menggali lebih dalam, mengungkap rahasia dari penguasa yang kejam ini. Jika ia tidak bisa mengakhiri penderitaan ini, sungai yang mengalir ini akan terus mengalir tanpa henti, membawa darah dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke dalam neraka yang lebih dalam. Pengembara tiba di negara terakhir, sebuah negeri yang terlihat seperti dunia yang terjebak dalam kelam dan kekeliruan. Matahari terbenam dengan cara yang aneh, seakan tidak pernah benar-benar tenggelam, hanya berputar-putar di horizon tanpa arah yang jelas. Langitnya suram, kabut tipis selalu mengambang, seolah menutup segala hal yang ada di sekitarnya. Namun, hal yang paling mengejutkan bukanlah langit yang tidak menentu, melainkan waktu itu sendiri. Setiap langkah yang diambil, pengembara merasa seperti kembali ke titik awal. Seperti ia terjebak dalam sebuah lingkaran waktu yang tidak bisa dihentikan. Orang-orang di sini tampaknya tidak menyadari perbedaan ini. Mereka tetap melanjutkan hidup mereka, namun mereka terjebak dalam rutinitas yang sama, tak peduli berapa kali mereka melakukannya. Ia menyaksikan seorang pria tua yang sedang berjalan di jalanan, langkahnya lelah, dan tubuhnya tampak rapuh. Setiap kali ia melewati gerbang besar yang menghiasi pintu masuk kota, ia tersenyum kecil dan kembali berjalan ke arah yang sama. Pengembara mengikutinya dengan tatapan bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pria itu terus berjalan, melewati jalanan yang sama, berulang kali, seperti mesin yang diprogram untuk menjalankan rutinitas yang sama tanpa henti. Pengembara kemudian memasuki sebuah kedai kopi tua yang terletak di sudut jalan. Di dalam, orang-orang duduk di meja mereka, meminum kopi dan berbincang dengan suara rendah. Mereka berbicara tentang hari yang sama, topik yang tidak berubah. Tak ada yang tampak sadar bahwa mereka telah mengulang percakapan yang sama berkali-kali. "Apa yang terjadi di sini?" tanya pengembara kepada seorang pria yang duduk sendirian di sudut. Pria itu menoleh dan menatapnya dengan mata kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk benar-benar melihat. "Waktu berhenti," jawabnya dengan suara serak. "Kami terjebak. Setiap hari adalah hari yang sama. Kami tidak bisa keluar dari sini. Setiap kali mencoba, kita kembali ke titik ini." Pengembara merasa dingin menjalar di tubuhnya. Ia mulai merasakan ketegangan, seperti waktu itu benar-benar tidak berpihak padanya. Ia tak bisa mendalami lebih dalam, namun ia tahu bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan pada kutukan yang lebih besar. Kota ini, negeri ini, dikelilingi oleh lingkaran waktu yang tak terputus. Mereka hidup dalam dunia yang abadi, sebuah dunia yang kehilangan makna, terperangkap dalam siklus penderitaan yang tidak berujung. Saat pengembara melangkah keluar dari kedai, ia melihat ke sekelilingnya, mencoba menangkap sekilas perubahan. Namun, tidak ada yang berubah. Gedung-gedung tampak seperti patung batu, orang-orang seolah tak memiliki tujuan selain terus mengulang pergerakan mereka yang sia-sia. Jalanan yang dilalui pun hanya berputar-putar, membawa pengembara kembali ke tempat yang sama. Ia mulai menyadari pola kutukan ini. Ini bukan hanya tentang waktu yang berhenti,
tetapi tentang kehancuran yang berulang. Setiap kali orang-orang di negeri ini mencoba untuk memperbaiki keadaan mereka, mereka kembali pada titik yang sama, terperangkap dalam penderitaan yang sama. Namun, saat pengembara berpikir untuk mundur, ia merasa tubuhnya seperti terhisap ke dalam tanah, berat dan sulit bergerak. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan tempat ini, sesuatu yang membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Ia tahu, meskipun ia sudah semakin dalam, mundur bukanlah pilihan. Kutukan ini harus dihentikan. Waktu di negeri ini tidak hanya berdiri diam. Ia bergerak dengan cara yang kejam, menghancurkan setiap harapan dan mimpi, mengubah hidup menjadi sebuah lingkaran tanpa ujung. Pengembara menghembuskan napas panjang, bertekad untuk melanjutkan. Ia tahu untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus menemukan sumber dari kehancuran ini. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Waktu mungkin tak berpihak padanya, tetapi ia masih memiliki tekad. Pengembara menelusuri jalanan yang semakin sunyi, mencari petunjuk untuk mengakhiri kutukan yang melilit kelima negara ini. Ia telah menemui keanehan di setiap sudut, namun ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap, tersembunyi jauh di balik segala penderitaan ini. Ia tahu, sudah saatnya untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi harga yang tak terbayangkan. Setelah bertanya kepada penduduk setempat dan mengunjungi banyak tempat yang terlupakan, ia akhirnya sampai di sebuah kuil yang terlindung oleh pepohonan besar, seakan dunia ini tak lagi mengenal matahari. Kuil itu terasa angker, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau anyir, seperti darah yang telah lama terbuang. Tidak ada suara, kecuali desahan angin yang berputar, dan langkahnya yang teredam oleh tanah lembab. Di dalam kuil, di tengah ruang utama yang dipenuhi ukiran batu, ia menemukan sebuah altar kuno, dengan patung hitam yang memancarkan aura kegelapan yang begitu kuat. Di sana, di atas altar, terbaring sebuah buku tua yang tampak seperti milik dewa, dengan halaman-halaman yang hampir mengering dan rapuh. Tanpa ragu, pengembara membuka buku itu dan menemukan catatan-catatan kuno yang mengisahkan asal mula kutukan ini. Setiap negara, setiap kota, dihancurkan oleh keserakahan, keangkuhan, dan dosa-dosa besar yang telah dilakukan oleh penguasa mereka. Dosa yang begitu besar, yang bahkan tidak bisa ditebus oleh banyak generasi. Setiap kali seseorang mencoba membebaskan diri dari kutukan ini, mereka harus membayar harga yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari kegelapan yang mendalam, menggetarkan dinding kuil. Kau telah menemukan sumbernya. Suara itu terdengar seperti bisikan angin, tetapi juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Pengembara terkejut dan berbalik, hanya untuk melihat sosok yang muncul dari bayang-bayang. Seorang pria tinggi dengan mata merah menyala, wajahnya tampak dipenuhi luka-luka dan bayangan dosa. "Siapa kau?" tanya pengembara, menahan ketegangan yang merayapi tubuhnya. "Saya yang mengikat kutukan ini," jawab sosok itu dengan suara yang dalam dan melankolis. "Saya adalah penjaga dosa. Dan untuk membebaskan negara-negara ini, kau harus membayar harga yang lebih besar daripada yang kau bayangkan." Pengembara mundur selangkah, menyadari betapa seriusnya kata-kata itu. Apa harga itu? Apa yang harus kulakukan? Penjaga dosa itu tersenyum sinis. Setiap penderitaan yang terjadi di 5 negara ini adalah bayaran dari dosa-dosa yang terakumulasi selama berabad-abad. Untuk melepaskan kutukan ini, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada hidupmu. Pengembara tercenung. Lebih berharga daripada hidupku? Ya, suara itu semakin keras, penuh kekuatan. Kau harus menyerahkan masa depanmu. Apa yang akan datang bagi bangsa-bangsa ini, bahkan apa yang akan datang untukmu, harus terhapus. Kau tidak akan bisa kembali ke tempat yang kau kenal. Kehidupanmu akan terhapus dalam sejarah, seperti tidak pernah ada. Itu adalah harga dari kebebasan. Pengembara merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, ketakutan dan kebingungan merasukinya. Apa artinya hidup tanpa kenangan, tanpa masa depan? Ia datang untuk membebaskan, namun harga yang ditawarkan begitu tinggi. Namun saat ia melihat bayangan-bayangan dosa yang melingkupi dunia ini,
Ia tahu tak ada pilihan lain. Dunia yang telah hancur ini harus dibebaskan, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan dirinya. Dengan tekad yang semakin bulat, pengembara berkata, "Aku bersedia membayar harga itu. Aku akan menyerahkan masa depanku demi kebebasan bangsa-bangsa." Ini, senyuman penjaga dosa itu semakin lebar, penuh kemenangan. "Maka, harga itu akan kutarik dari tubuhmu. Keputusanmu telah diambil. Mulailah perjalananmu yang baru, tanpa masa depan, tanpa kenangan." Saat kata-kata itu terucap, sebuah cahaya gelap menyelimuti pengembara. Semua yang ia kenal, waktu, tempat, ingatan, terhapus begitu saja, seolah ia menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Ia merasa dirinya terhapus dari sejarah, namun sebuah rasa damai yang tak terungkapkan mengisi hatinya. Ia tahu, meskipun harga yang dibayar sangat mahal, ia telah memilih jalan yang benar. Di luar kuil, hujan mulai turun, menghapus jejak-jejak yang tertinggal. Dunia ini mungkin tidak akan pernah tahu siapa dia, tetapi ia tahu bahwa pengorbanannya akan membawa kebebasan bagi negara-negara yang telah terkutuk. Malam itu, langit yang kelam seolah berbisik penuh rahasia. Pengembara, yang kini bukan lagi dirinya yang dulu, bangkit dari kegelapan yang menyelubunginya. Ia merasa ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mendalam dan penuh kuasa, namun juga memberatkan. Ia tidak lagi terikat pada waktu atau dunia yang pernah ia kenal. Di sekelilingnya hanya ada bayangan, hutan, dan udara yang dingin. Ia masih ingat dengan jelas setiap langkah yang telah membawanya ke titik ini. Keputusan yang menghapus masa depannya dan membuatnya tak bisa kembali ke dunia yang pernah ia huni. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang besar, yang lebih dari sekadar kutukan yang mengikat 5 negara ini, yang mengarahkannya menuju tujuan yang lebih tinggi. Rahasia itu kini mulai terungkap, perlahan, seiring dengan kebangkitan dari dalam dirinya. Di dalam dirinya ada kekuatan yang bangkit, lebih dari sekadar kekuatan fisik, seperti sebuah kekuatan yang tertanam dalam darahnya sendiri, yang menghubungkannya dengan tanah yang terkutuk ini. Ia ingat dengan jelas perkataan penjaga dosa itu. "Kau harus menyerahkan masa depanmu, tapi kau masih membawa sesuatu yang lebih berharga dari itu." Saat itulah ia menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan hanya seorang pengembara biasa. Ia adalah keturunan dari para penjaga yang dulu mengatur keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Kekuatan ini sudah ada dalam darahnya, selama ini menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa menghentikan kutukan ini, dan saat ini, kekuatan itu mulai terbangun. Keringat dingin mengalir di dahinya, namun ia merasa kedamaian yang luar biasa menyelimuti dirinya. Di bawah cahaya bulan yang temaram, ia berjalan ke arah pusat kuil kuno yang telah ditemukan sebelumnya. Ia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus menaklukkan kegelapan yang ada di dalam dirinya sendiri. Namun lebih dari itu, ia harus menghadapi takdir yang selama ini tersembunyi darinya. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh tekad. Kini, ia tahu bahwa pengorbanannya bukanlah hal yang sia-sia. Ia telah diberkahi dengan pengetahuan yang mendalam tentang sejarah kelima negara ini, sejarah yang bahkan para penguasa zaman dahulu pun tidak tahu. Ia menyadari, kutukan ini dimulai dengan sebuah perjanjian gelap yang dilakukan oleh leluhur mereka, yang mengikat darah dan tanah mereka dengan kekuatan kegelapan. Semakin dalam ia merenung, semakin jelas gambaran yang terlintas di kepalanya. 5 negara ini bukanlah tempat yang terpisah. Mereka semuanya terhubung oleh satu benang merah yang sangat kuat, yang kini sudah terkontaminasi oleh kekuatan jahat. Dan pengembara, dengan kekuatan yang baru ia temukan, harus menjadi pemutusnya. Tiba-tiba, sebuah suara rendah bergema di udara, menyapanya dari kegelapan yang tak terlihat. "Kau pikir kau bisa menghentikan semuanya?" Suara itu seperti bisikan angin, namun penuh dengan ancaman. Pengembara tidak terkejut. Ia tahu bahwa kutukan ini masih mengintainya, menunggu ia melakukan kesalahan. Namun, kali ini ia tidak mundur. "Aku akan menghentikan semuanya,
Jawabnya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Langkahnya semakin mantap, menuju jantung dunia yang terkutuk ini. Ia tahu, hanya dengan menggabungkan kekuatan yang ada dalam darahnya dan pengetahuan yang baru saja ia pelajari, ia bisa merubah takdir. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua negara yang telah dihancurkan oleh dosa. Di bawah rembulan yang menyinari jalan yang telah dipilihnya, pengembara mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan terakhir yang akan mengubah segalanya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa yang terpendam selama berabad-abad. Kekuatan yang ada dalam dirinya semakin mengalir, dan saat itulah pengembara sadar. Kutukan ini bukan hanya soal tanah dan darah, ini adalah soal jiwa yang hilang, dan pengorbanan yang harus dibayar untuk kebebasan. Pengembara berdiri di depan altar kuno yang dipenuhi bayang-bayang. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya suara desahan angin yang mengisi kekosongan. Lampu-lampu, minyak yang redup memberi cahaya lemah pada batu-batu berlumut yang telah menyaksikan berabad-abad penderitaan. Disinilah semuanya akan berakhir, atau mungkin justru dimulai. Di hadapannya, terhampar pilihan yang sangat berat. Kutukan yang telah menghancurkan 5 negara ini berada dalam genggamannya. Dan dengan pengetahuan yang ia peroleh, ia tahu bahwa penghentian kutukan berarti penghancuran bagi seluruh dunia. Kekuatan yang telah mengikat negara-negara ini terlalu besar untuk dihancurkan tanpa konsekuensi yang mengerikan. Setiap tindakan yang diambil akan meninggalkan bekas yang dalam, tak hanya pada tanah, tetapi juga pada jiwa-jiwa yang terlibat. Namun, saat itu juga, pengembara merasakan sebuah tarik-menarik yang aneh. Ia teringat akan segala penderitaan yang telah dialaminya. Ia ingat kota yang menangis darah, sungai yang mengalirkan kematian, hutan yang menelan tanpa ampun, dan negeri-negeri yang dihantui oleh kejahatan para penguasa yang tak tahu puas. Semua itu ada karena kutukan yang tak pernah terhenti. Keinginan untuk mengakhiri semua penderitaan itu menggoda hatinya. Tapi, harga apa yang harus dibayar? Gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya tercampur dengan kebingungan dan keraguan. Ia tahu jawaban itu. Untuk menghentikan kutukan, darah akan dibayar dengan darah, dan banyak jiwa yang harus dikorbankan. Ia menatap ke sekeliling altar itu. Di sana, bayang-bayang para penjaga kutukan yang telah lama mati masih bergelayut, menunggu keputusan darinya. Merekalah yang pertama kali mengikat perjanjian dengan kegelapan, dan mereka sekarang mengawasi bagaimana kutukan ini akan berakhir. Mereka tak berkata-kata, tetapi tatapan mereka penuh dengan harapan. Harapan bahwa pengembara akan memilih jalan yang sama, mengikuti jejak mereka. Namun, pengembara tahu bahwa ada lebih dari sekedar kutukan yang harus ia hadapi. Ada satu pertanyaan yang lebih dalam dan lebih mengerikan dari segalanya. Apa yang akan terjadi setelah kutukan ini dihentikan? Saat ia mendekati altar, tubuhnya gemetar. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sosok yang selama ini mengawasi dan menyimpan rahasia gelap kutukan ini. Sesosok bayangan hitam muncul dari dalam ruang altar, menjulang tinggi dengan mata merah menyala. Itu bukan sosok yang asing. Itu adalah bagian dari dirinya yang terpisah, jiwa yang terkunci dalam sejarah kelam. Saya tahu apa yang akan kau pilih. Suara itu bergema, menggetarkan ruang dengan ketidakberdayaan yang dalam. Kau akan menghentikan kutukan ini. Tapi apakah kau siap untuk menghadapinya? Apa yang kau lakukan akan memulai kehancuran yang lebih besar dari yang pernah ada. Dunia ini tidak siap untuk menghadapinya. Pengembara terdiam, merenung. Ia merasakan ketakutan yang sangat mendalam, namun juga ada dorongan yang kuat dari dalam dirinya. Ia sudah terlalu lama berada dalam bayang-bayang kutukan ini. Terlalu lama ia melihat dunia ini menderita. Ia tak ingin lagi hidup dalam bayangan. Tetapi, keputusan itu tak semudah yang dibayangkan. Setiap negara yang terkutuk, setiap jiwa yang terperangkap dalam penderitaan ini, mereka semua akan hilang dalam 1 detik. Semua yang telah terjadi, semua yang telah dibangun, akan hancur. Tidak ada yang tersisa. Hanya kehancuran yang lebih besar. Apakah kau berani? Suara itu bertanya lagi. Lebih dalam, lebih tajam.
Pengembara memejamkan matanya, dan untuk sejenak, ia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Tanpa jawaban yang pasti, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengangkat tangannya, menempatkan telapak tangan di atas batu altar. Saat ia menyentuhnya, aliran energi yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Tanah bergetar, dan langit yang gelap seolah ikut berderak, seakan mengetahui bahwa akhir sudah dekat. Dengan satu keputusan, kutukan ini akhirnya dihentikan. Namun, saat itu pula, dunia berubah. Bumi retak, lautan mengamuk, dan langit seakan terbakar. Rasa kehilangan dan penderitaan menyelimuti segala sesuatu yang pernah ada. Sebuah dunia yang sudah lama terperangkap dalam kutukan ini akhirnya dibebaskan, tetapi dengan harga yang lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan. Pengembara terjatuh, tubuhnya lemas, tak mampu lagi berdiri. Namun, di matanya ada ketenangan yang tercipta. Meskipun dunia baru yang terbentuk penuh dengan kehancuran, ada secercah harapan yang menyala. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, meskipun mengerikan. Dan kini dunia ini, setelah bebas dari kutukan, harus belajar lagi untuk bangkit dari kehancurannya.